Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Diah Pitaloka Handriani kali ini akan menyampaikan terkait asesmen pembelajaran yang mengasihkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang telah dirilis sejak tahun 2021. Semua warga, semua peserta didik, Bapak Ibu guru dan masyarakat diharapkan dapat memahami terkait implementasi kurikulum Merdeka, mengingat pendidikan di Indonesia mempunyai visi untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, terkait dengan asesmen pembelajaran yang terukur sehingga baik orang tua maupun Bapak Ibu guru dapat mengetahui bagaimana telah terukur atau tidak kompetensi dari putra-putri kita. Terkait dengan asesmen, menurut kurikulum Merdeka bahwa asesmen dikenal ada dua, yaitu penilaian formatif atau asesmen formatif dan penilaian sumatif atau asesmen sumatif. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa penilaian formatif dan sumatif itu merupakan penilaian yang dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Khusus untuk penilaian formatif itu merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, atau dikenal dengan istilah as learning and for learning. Jadi Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi peserta didik itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu akademik maupun non-akademik, baik itu karakter ataupun konten. Yang kedua, penilaian sumatif atau penilaian of learning yang dapat dilakukan untuk Bapak Ibu guru mengukur kemampuan peserta didik dalam setiap satu tujuan ataupun setelah beberapa tujuan pembelajaran atau dalam satu lingkup materi yang telah ditentukan, bisa berupa penilaian sumatif akhir semester dan penilaian sumatif akhir jenjang. Di dalam kurikulum Merdeka dikenal ada sistem fase. Untuk fase di sekolah menengah pertama atau di jenjang SMP itu termasuk ke dalam fase D. Baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu termasuk ke dalam fase D. Di dalam fase D, Bapak Ibu guru mata pelajaran telah menentukan dari capaian pembelajaran, diderak menjadi tujuan pembelajaran, dicermati, terbentuklah alur tujuan pembelajaran. Saya ulangi Bapak Ibu, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu setiap pendidik harus dapat mencermati satu, capaian pembelajaran tiap fase. Dari capaian pembelajaran akan terbentuk atau tersusun tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang secara global, maka Bapak Ibu guru dapat menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran inilah yang seyogyanya dapat disampaikan kepada orang tua murid, kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu memahami selama saya belajar di fase D, itu tujuan pembelajaran apa yang harus dapat saya selesaikan, baik mulai dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sampai dengan pembelajaran atau mata pelajaran muatan lokal, bahasa Jawa atau muatan lokal lainnya. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa tujuan penilaian, baik itu penilaian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas atau penilaian yang secara klasikal, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu ada tujuannya. Setiap guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sebelumnya harus sudah mengetahui tujuannya. Apakah tujuan pembelajaran itu dapat terukur atau tidak, kita dapat ketahui dari proses asesmen. Oleh karena itu, sistem penilaian atau bagaimana para pendidik
mampu ataupun terampil dalam menyusun asesmen itu dapat menjadi kunci keberhasilan peserta didik. Tadi telah kita sampaikan bahwa penilaian atau asesmen itu ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif itu ada tujuannya, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga Bapak Ibu guru dapat melakukan perbaikan jika di dalam hasil asesmen formatifnya ternyata peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi penilaian selama proses atau penilaian formatif yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik itu bukan mengukur ketercapaian dari asesmen kognitif atau sumatifnya atau kontennya, tetapi justru bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di pembelajaran berikutnya. Contoh misalnya, di dalam asesmen atau penilaian formatif topik tertentu hasilnya masih kurang memuaskan, maka pendidik melakukan refleksi. Dari hasil refleksi didapatkan bahwa guru tersebut kurang memanfaatkan media pembelajaran karena dia hanya mengajar dalam bentuk ceramah. Hal ini kemudian dilakukan perbaikan di pembelajaran berikutnya, guru menggunakan media interaktif. Setelah dievaluasi, logikanya penilaian hasil formatif akan meningkat. Itu contohnya. Kemudian berikutnya, sedangkan untuk tujuan penilaian sumatif atau asesmen sumatif di pendidikan dasar, pendidikan menengah itu tujuannya adalah untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini perlu kita pahami bersama, inilah yang sering dikejar oleh orang tua terkait dengan hasil rapor anak-anaknya. Karena penilaian sumatif inilah yang cenderung menilai substansi atau konten materi pembelajaran. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak hanya penilaian konten atau penilaian sumatif yang menjadi tujuan akhir pembelajaran kurikulum Merdeka. Namun penilaian proses atau penilaian formatif itulah yang justru kita tekankan dalam pengembangan karakter. Contoh, di satu sisi seorang peserta didik dia mendapatkan nilai 100 untuk pencapaian saat dia mengikuti ulangan harian mata pelajaran tertentu. Namun di dalam prosesnya saat mengikuti pembelajaran, si anak sering datang terlambat. Si anak kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi saat mengikuti tes, dia nilainya 100. Nah, jika keadaan demikian, maka anak tersebut di rapot itu tetap nilainya 100. Namun di dalam penilaian formatif karakter, maka perlu pendampingan. Seperti itu Bapak Ibu. Sebaliknya, jika di dalam proses pembelajaran ada anak yang sangat tekun, responsif, bertanggung jawab. Namun saat dia mengikuti kegiatan asesmen sumatif, tidak dapat meraih angka yang tinggi. Tidak bermasalah Bapak Ibu. Jadi anak tersebut tetap mendapatkan penilaian sumatif sesuai dengan kompetensi kontennya, dan dia juga mendapatkan penilaian formatif terkait dengan karakternya yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu selain intrakurikuler yang menilai formatif sumatif, juga ada kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang itu sudah digagas di topik-topik yang lain. Yang sering dirisaukan oleh orang tua saat menyekolahkan anak pada saat kenaikan kelas.
Di dalam kurikulum Merdeka, karena di situ mengenal ada sistem fase, terkait dengan kriteria kenaikan kelas, itu sebenarnya satuan pendidikan memiliki keleluasaan, memiliki kemerdekaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas bagi semua peserta didiknya. Hal itu dapat mempertimbangkan antara lain satu, laporan kemajuan belajar dari setiap guru mata pelajaran. Pertimbangan berikutnya bisa diperoleh dari laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya penilaian konten, namun juga ada penilaian yang tidak kalah penting, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain kedua pertimbangan tersebut, maka Dewan Guru juga dapat mempertimbangkan bahwa anak itu naik kelas atau belum dengan mempertimbangkan kelengkapan portofolionya. Apa itu portofolio? Portofolio bisa merupakan serangkaian penugasan, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, baik kognitif maupun non-kognitif. Itu menjadi salah satu dasar pertimbangan dari kenaikan kelas yang dapat ditentukan oleh satuan pendidikan. Selain itu bisa mempertimbangkan prestasi akademik maupun non-akademik. Kita tahu bahwa seorang atlet karena selalu fokus di dalam kegiatan latihan fisiknya, terkadang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran intrakurikuler mengalami kendala. Namun prestasi yang dia raih itu dapat mengharumkan nama sekolah karena meraih prestasi di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Hal itu dapat menjadikan salah satu bahan pertimbangan untuk peserta didik next ke tingkat berikutnya. Selain itu ada juga kita mempertimbangkan tingkat kehadiran Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa banyak sekali kasuistik di sekolah-sekolah bahwa karena berbagai kendala bisa dikatakan tidak hanya dampak dari pandemi, anak-anak sekarang itu untuk semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi sampai sore itu tidak sedikit yang mengalami kendala. Hal ini terjadi di beberapa sekolah sehingga tingkat kehadirannya bukan karena tingkat kehadirannya dia mencari nafkah, membantu orang tua, kalau itu kasuistik yang perlu kita gali, ataupun tingkat kehadiran atau absen yang banyak karena dia mengikuti training center atau lomba, tetapi dia tidak hadir dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang lama itu karena memang faktor-faktor yang kurang beruntung bagi si anak. Hal itu dapat menjadikan dasar-dasar pertimbangan oleh satuan pendidikan apakah dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu pada prinsipnya selama jenjang, taruh kata di fase D, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu istilah tidak naik kelas itu sebenarnya tidak ada. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dan Bapak Ibu guru berkewajiban untuk memberikan pendampingan apabila peserta didik itu mengalami kesulitan di tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Kalau di dalam kurikulum 2013 itu kita mengenal istilah KKM, kriteria ketuntasan minimum. Di setiap sekolah-sekolah itu berbeda-beda. Contoh misalnya di sekolah tertentu KKM-nya adalah 80. Selama siswa belum mencapai nilai 80 dan jumlah kurangnya itu lebih dari 4, itu bisa menjadikan alasan bahwa anak harus tinggal kelas. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka itu tidak mengenal KKM, tetapi kita kenal adalah ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maksudnya apa? Tujuan pembelajaran itu yang membuat adalah Bapak Ibu guru sendiri. Sehingga yang menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran siapa? Juga Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, dalam membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru harus dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya.
Misal di satu sekolah ternyata inputnya atau siswanya itu sudah pintar-pintar Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka guru dalam menentukan grade tujuan pembelajarannya itu juga bisa dikatakan tingkat kesulitannya tinggi. Sebaliknya, di suatu sekolah dengan kondisi geografis yang kurang beruntung, maka tidak bisa disamakan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang grade-nya sama, tingkat soal atau tingkat kesulitannya sama. Yang mengetahui itu adalah Bapak Ibu guru sendiri-sendiri di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, jika peserta didik kita memang benar-benar belum bisa mencapai kriteria tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru berkewajiban untuk melakukan pendampingan. Seperti itu, ya. Jadi ada beberapa strategi atau pendekatan saat Bapak Ibu akan menentukan kriteria tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi, biar kita mudah. Jadi apabila peserta didik itu sudah mencapai kriteria yang telah Bapak Ibu tentukan, maka anggap dia sudah berhasil dengan kriteria. Nanti next akan kita berikan contoh. Pendekatan yang kedua itu bisa menggunakan rubrik. Jadi menggunakan rubrik ada beberapa item. Itu juga mempermudah kita untuk menentukan apakah anak tersebut itu sudah berhasil atau belum. Dan yang ketiga itu kita bisa mempergunakan pendekatan dengan skala interval nilai. Kalau di kurikulum 2013 itu langsung menunjuk ke angka. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka itu menggunakan skala atau interval nilai. Jadi lebih memberikan keleluasaan, kemerdekaan oleh Bapak Ibu guru menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan dari pendidik untuk mengembangkannya. Seperti itu. Baik, kita bisa review sejenak bahwa lingkup asesmen itu kita mengenal berdasarkan peraturan terbaru ya dari Kementerian Pendidikan bahwa penilaian dikenal ada 2 poin, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam proses asesmen atau proses penilaian itu ada beberapa bentuk penilaian yang mengikuti atau membersamai. Antara lain yang pertama adalah kita mengenal istilah asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu apa? Berdasarkan dari kata-katanya berarti kan dilakukan Bapak Ibu setiap mengawali pembelajaran. Boleh pada saat pertama kali masuk murid baru ataupun boleh setiap mengawali topik-topik baru. Jadi tiap awal bab seperti itu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya nanti dapat kita sampaikan di slide berikutnya. Kemudian asesmen sumatif sudah jelas, itu penilaian yang mengukur substansi, kompetensi atau konten. Sedangkan asesmen formatif itu adalah yang menilai selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu ada istilah pengayaan dan remedial sama dengan kurikulum 2013. Itu bentuknya adalah pendampingan seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Jika peserta didik belum mencapai kriteria tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk melakukan pendampingan. Bisa berupa pengayaan ataupun remedial. Dan di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kita kenal ada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini tentunya juga harus kita ukur agar mengetahui ketercapaian dari tujuan-tujuan pembelajaran di dalam asesmen P5 yang sudah ditentukan oleh tim. Berikutnya Bapak Ibu, ini dapat kita ketahui contoh asesmen awal pembelajaran. Itu dibedakan ada 2, yaitu asesmen awal pembelajaran kognitif dan asesmen awal pembelajaran non-kognitif. Sebagai salah satu contoh, seorang pendidik masuk di dalam kelas di suatu jam pelajaran
Di awal pembelajaran, beliau menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang menarik, yang tujuannya untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Pertanyaan pemantik bisa diinkludkan di dalam asesmen awal pembelajaran kognitif jika berkaitan dengan materi. Maksudnya, Bapak Ibu menyampaikan atau melontarkan suatu pertanyaan pemantik. Anak-anak, apa yang kalian pernah lakukan pada saat melihat lilin dinyalakan? Misalnya seperti itu. Karena kita akan materinya itu adalah perpindahan energi atau perpindahan kalor. Jadi lilin itu panas. Jadi apa yang anak-anak ketahui terkait dengan proses pembakaran lilin? Karena pertanyaan itu menyangkut materi yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan, maka itu termasuk asesmen awal pembelajaran kognitif terkait dengan penguasaan materi. Itu bisa dilakukan secara lisan, bisa mempergunakan tabel-tabel yang menarik perhatian siswa. Contoh misalnya apabila di pembelajaran IPS, Bapak Ibu memaparkan indeks harga saham gabungan hari ini mengalami fluktuasi, anak-anak diminta untuk mencermati. Atau kecelakaan yang terjadi dilakukan oleh pelajar dalam 2 tahun terakhir misalnya, anak diminta untuk mencermati tabel atau grafik tersebut. Nah, ini merupakan termasuk asesmen awal pembelajaran kognitif, ya. Berikutnya, ini adalah beberapa link yang bisa dipergunakan untuk mengukur asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran oleh Bapak Ibu guru untuk memetakan peserta didik. Ini kami mengadopsi, kami melihat dari link-link yang sudah ada di website, di media sosial, dan ini bisa dipergunakan. Jadi menarik sekali pada saat anak-anak pembelajaran itu saat itu membawa HP atau diperkenankan membawa HP, kemudian Bapak Ibu melakukan asesmen kesiapan awal pembelajaran dengan mengakses link tes gaya belajar. Apa gaya belajarnya anak? Apakah itu audio atau visual atau kinestetik? Bagaimana intelijensinya, bagaimana tes kepribadiannya, itu bisa, ya. Kemudian nih, ini bisa dilakukan sebagai salah satu contoh tindak lanjut hasil dari asesmen awal. Nah, kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata dari 32 siswa di dalam suatu kelas, itu kita memiliki 6 siswa yang kompeten atau dia memiliki tingkat lebih, itu kedepannya tindak lanjutnya kita bisa meminta anak berlaku sebagai tutor sebaya. Kemudian contoh-contoh tadi sudah kami sampaikan, ini ada beberapa contoh instrumen asesmen awal pembelajaran yang kognitif, yang include atau terkait dengan konten pembelajaran. Nah, ini ada rubriknya sehingga memudahkan kita untuk apakah anak bisa atau sudah mencapai yang kita harapkan. Di sisi lain Bapak Ibu, asesmen awal pembelajaran yang non-kognitif, nah ini seringkali untuk di jenjang SMP sering terlupa. Kalau di jenjang PAUD, SD itu Bapak Ibu guru sering melakukan. Apa itu asesmen awal pembelajaran non-kognitif? Contohnya saat Bapak Ibu masuk di dalam kelas, maka Bapak Ibu menyampaikan atau menanyakan kepada siswa, kok ada siswa yang murung, kemudian didekati. Mengapa saat ini kamu murung? Apakah kamu sakit? Apakah kamu ada masalah? Itu termasuk asesmen awal pembelajaran yang non-kognitif. Contoh lain, bagaimana anak-anak tadi sudah mengikuti pembelajaran ibu sebelumnya. Jadi pembelajaran di jam-jam sebelumnya. Bagaimana tadi pembelajaran olahraga di halaman sekolah?
wah menyenangkan Bu, wah menarik, aduh capek dan seterusnya. Itu adalah salah satu asesmen awal pembelajaran non-kognitif. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Itu menarik sekali. Terlebih apabila kita memahami siswa saat belajar di luar kelas pada saat jam pertama, kedua, ketiga olahraga, kemudian masuk kelas dan ibu menyampaikan langsung jam keempat, kelima itu adalah ulangan matematika. Pada saat ibu masuk langsung membagikan lembar soalnya, apa yang akan terjadi? Pembelajaran ibu atau evaluasi ibu bapak, asesmen yang ibu bapak lakukan itu nanti kurang optimal. Tetapi kita harus bisa mengelola kelas bagaimana dari suasana habis olahraga atau suasana pembelajaran yang bagaimana kemudian masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu, perlunya itu transformasi atau strategi Bapak Ibu untuk mengajak kesiapan anak menerima materi dari Bapak Ibu guru. Itu strateginya Bapak Ibu, ya. Itu. Jadi penting sekali dalam kita mengelola asesmen awal pembelajaran karena itu bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan selama Bapak Ibu mendampingi anak-anak di kelas, ya. Ini adalah contoh-contoh asesmen awal pembelajaran yang non kognitif. Kita bisa mengawal atau kita bisa merangkul dari pihak luar, ini seperti tes intelijensi, itu bisa dipergunakan untuk pemetaan, ya. Pemetaan yang harus diketahui baik itu wali kelas, guru BK maupun guru-guru mata pelajaran. Tadi sudah kita diskusikan terkait asesmen sumatif. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, contoh-contohnya kalau sumatif itu asesmen atau penilaian yang bisa berbentuk tes lisan, tes tertulis, tes proyek atau produk. Ya, ini contoh-contohnya. Selain itu bisa dilakukan secara, karena era sekarang ya, bisa dilakukan secara daring, mempergunakan IT karena anak-anak tentunya lebih menarik saat mempergunakan atau berbasis IT. Contoh-contoh bisa mempergunakan platform digital dari kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Itu ada asesmen-asesmen yang bisa Bapak Ibu guru pergunakan untuk penguatan literasi dan numerasinya juga. Kemudian selain itu asesmen sumatif di sekolah apabila memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, itu juga bisa dipergunakan untuk mengukur. Contoh lain misalnya apabila di sekolah itu ada podcast, bisa saja nanti di pembelajaran bahasa Indonesia untuk misalnya berbicara dan seterusnya itu bisa dipergunakan. Penggunaan radio sekolah itu juga sangat menarik dan mengembangkan literasi. Di sisi lain kita juga tadi pendampingan peserta didik yang belum mencapai kriteria tujuan pembelajaran itu bisa melakukan pendampingan dengan individual ataupun dengan kelompok, tergantung dari siswa-siswa dari Bapak Ibu yang mengalami kendala ataupun yang mempunyai kelebihan atau kecerdasan yang melampaui teman-temannya. Kemudian berikutnya untuk asesmen formatif itu adalah kita bisa mengukur saat diskusi. Tetapi ingat Bapak Ibu, saat asesmen formatif Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan instrumennya. Kalau kita melakukan penilaian tanpa instrumen, itu seperti halnya kita berjalan atau kita ke negara seseorang, ke negara asing, tetapi kita tidak memiliki rekomendasi apa-apa, kita tidak berbekal peta, kita tidak berbekal informasi yang cukup, jadi itu tidak akan menjadikan pembelajaran yang bermakna, ya. Jadi instrumen itu sangat penting. Sisi lain dari saat penilaian asesmen formatif tidak hanya diskusi, presentasi, itu bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Saat di laboratorium, bisa di laboratorium IPA, laboratorium komputer, monggo saja di laboratorium
matematika misalnya, kalau sekolah itu ada. Kalau tidak punya laboratorium di lingkungan sekolah saat pembelajaran di luar sekolah, ada sawah, kalau sekolahnya dekat sawah itu bisa saja dipergunakan. Kesemuanya dapat pintar-pintarnya Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada rubrik, ada instrumen, itu data pendukung saat kita melakukan asesmen-asesmen tersebut. Nanti akan berjalan lebih optimal Bapak Ibu kalau kita sudah menyiapkan rubrik, kita sudah menyiapkan instrumen-instrumennya. Tidak ada salahnya di dalam progres selaku Bapak Ibu di sekolah, pendampingan kepala sekolah, pengawas sekolah, fasilitator itu memang perlu. Stakeholder ya, karena kita pelibatan dari luar untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi dalam pelaksanaan asesmen. Karena bisa jadi kita merasa sudah melakukan asesmen dengan benar, namun ternyata di luar sana kita masih banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan seperti itu. Jadi pentingnya kita menjalin, kita berkolaborasi, kita berhubungan dengan rekan-rekan dari sekolah lain, dari pengawas, dari dinas-dinas terkait yang lain. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, tadi kami sampaikan ada pembelajaran P5, itu contohnya yang telah kami lakukan ya sebagai salah satu contoh, karena di dalam fase D selama 1 tahun itu anak mendapatkan kesempatan untuk belajar 3 tema. Jadi itu implementasi P5 yang mungkin di sesi lain sudah Bapak Ibu dapatkan dari fitur atau platform narasumber yang lain. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang perlu kita dokumentasikan dalam praktik-praktik kegiatan asesmen, ya. Jadi asesmen itu harus kita persiapkan, kemudian kita lakukan, kemudian kita dokumentasikan. Karena apa? Hasil-hasil ini nanti harus mampu kita pertanggungjawabkan kepada orang tua, kepada sekolah, kepada dinas pendidikan, bahkan ke pemerintah kota Surakarta. Ya, seperti itu. Dan orang tua harus memahami juga bahwa hasil dari pembelajaran putra-putri kita itu juga menjadi aset penting pendidikan di kota Surakarta. Ini adalah contoh lain terkait rubrik penilaian P5. Jadi rubriknya itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau rubrik pada saat melakukan asesmen sumatif, ya rubriknya asesmen sumatif. Pada saat melakukan penilaian proses atau formatif, instrumen dan rubriknya juga penilaian formatif, relevan dengan apa yang akan kita ukur. Selanjutnya pada saat kita mempraktikkan P5, itu juga rubriknya sesuai dengan P5 yang kita laksanakan, seperti itu. Jadi ada benang merah antara apa yang kita lakukan dengan instrumen-instrumen di dalam asesmennya. Ini adalah contoh-contoh rubrik penilaian P5 yang untuk asesmen sumatif. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat P5, tolong penilaian yang dilakukan itu jangan sampai salah Bapak Ibu. Bukannya salah, tetapi jangan sampai itu menjadi miss. Misalnya demikian. Contoh praktek P5 yaitu temanya adalah kearifan lokal. Topiknya pembuatan batik misalnya, karena di lingkungan sekitar sekolah orang tuanya anak-anak itu banyak pengrajin batik, maka mengangkat kearifan lokal adalah batik misalnya itu. Nah, di dalam kegiatan P5 anak nanti akan diajak belajar untuk membuat batik jumputan misalnya. Dimensi yang akan diukur di dalam P5 adalah dimensi bergotong royong. Hati-hati Bapak Ibu dalam melakukan penilaian. Selama proses
anak membuat batik jumputan itu adalah asesmen formatif. Yang diukur adalah bergotong royong. Pada saat anak-anak melakukan praktek tersebut, maka guru menilai apakah si anak memang telah terampil bergotong royong melakukan tugas proyeknya. Seperti itu. Itu yang asesmen formatif. Setelah batik jumputannya kering, dijemur kering jadi taplak misalnya. Kemudian kita melakukan penilaian. Nah, nilai yang dihasilkan itu adalah asesmen sumatif untuk P5-nya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi dalam P5 itu juga ada penilaian formatifnya, juga ada penilaian sumatifnya. Contoh lain pada saat penugasan poster, diminta untuk membuat poster. Wah, anak-anak asik membuat poster. Nah, itu kita cermati secara individu misalnya. Karena dimensi yang akan diukur adalah kreatif. Kita lihat bagaimana kreativitasnya, skalanya apa. Kita bawa rubrik kreatif. Nah, pada saat anak asik mengerjakan, kita bisa melakukan penilaian. Ternyata ada satu anak yang tidak nyaman, kemudian dia tidak enjoy karena memang dia gaya belajarnya tidak atau dia minatnya itu tidak menggambar. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita selaku Bapak Ibu guru bisa dengan bijaksana memberikan pengelolaan kelas, bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar dengan menyenangkan sesuai gaya belajarnya. Itulah yang dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Yang mungkin materi pembelajaran diferensiasi juga sudah ada pada materi yang terdahulu. Berikutnya ada closing statement di kami Bapak Ibu bahwa penilaian bermutu itu merupakan kunci pendidikan bermutu. Jadi kita selaku pendidik ataupun tenaga pendidikan atau kita selaku orang tua itu juga patut mengetahui bahwa penilaian bermutu itu menjadi kunci pendidikan bermutu. Jadi kami harapkan semua Bapak Ibu bisa mengetahui, bisa merencanakan penilaian dengan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kemudian bisa melaksanakan penilaian atau asesmen dengan bijak, bisa melakukan evaluasi dan refleksi dari hasil penilaian yang telah Bapak Ibu laksanakan. Saya kira cukup sekian untuk materi asesmen pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum yang sangat mengasihkan, oleh karena itu kita senantiasa memberikan penguatan, memberikan pengetahuan, pemahaman terkait hal-hal yang menyangkut kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena kita ingin mencapai bahwa peserta didik kita tidak hanya cerdas, tetapi memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yakni 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. 5. Mandiri. Dan 6. Kreatif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Kurikulum Merdeka.